Selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan genetik algoritma pada sistem tenaga listrik, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komputasi cerdas pada sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu IR IMADE Mataram MERG MT. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Munzar Tamam, NIM 17055541087, kelas B, dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Sebelum saya mensimulasikan genetik algoritma pada MATLAB, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan genetik algoritma. Genetic Algorithm atau GA adalah bagian dari evolutionary algorithm, yaitu suatu algoritma yang mencontoh proses evolusi alami di mana konsep utamanya adalah individu-individu yang paling unggul akan bertahan hidup, sedangkan individu-individu yang lemah akan punah. Keunggulan individu-individu ini diuji melalui suatu fungsi yang dikenal sebagai fitness function. Fitness dalam GA didefinisikan sebagai gambaran kelayakan suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Fitness function akan menghasilkan suatu nilai fitness value yang akan menjadi referensi untuk proses GA selanjutnya. GA sangat berguna dan efisien untuk masalah dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu ruang masalah sangat besar, kompleks, dan sulit dipahami, kurang atau bahkan tidak ada pengetahuan yang memadai untuk mempresentasikan masalah ke dalam ruang pencarian yang lebih sempit, tidak tersedianya analisis matematika yang memadai, ketika metode-metode konvensional sudah tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, solusi yang diharapkan tidak harus paling optimal, tetapi cukup bagus atau bisa diterima. Dan terakhir, terdapat batasan waktu, misalnya dalam real-time system atau sistem waktu nyata. Di sini saya akan menjelaskan proses dari genetik algoritma. Terdapat 5 fase dalam algoritma genetika, yaitu yang pertama ada inisialisasi populasi. Proses ini dimulai dengan menginisialisasi beberapa individu atau disebut dengan populasi. Setiap individu adalah suatu solusi atau fitness value yang ingin dicari. Setiap individu merupakan sekumpulan dari genes atau gen atau disebut dengan kromosom. Di dalam algoritma genetika, sekumpulan gen ini direpresentasikan dengan kode biner. Jadi ini merupakan gen. Di antara gen itu, sekumpulan gen itu disebut dengan kromosom, dan sekumpulan kromosom itu disebut dengan population. Yang kedua ada fitness function. Fungsi fitness function ini menentukan seberapa fit nilai dari suatu individu. Fungsi ini menghasilkan skor atau fitness value yang dicari dari setiap individu. Ketiga ada selection. Pada fase ini, individu yang memiliki nilai paling fit dibiarkan untuk menjadi parent atau orang tua pada generasi berikutnya. Salah satu metode yang paling populer pada fase ini adalah metode Rowlett. Yang keempat ada crossover. Fase ini adalah fase paling signifikan pada algoritma genetika. Setiap pasangan individu yang dijadikan parent kemudian disilangkan untuk membentuk individu baru. Teknik persilangan digunakan dengan menentukan crossover point secara random di dalam kromosom. Contoh dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. Ini merupakan crossover point dan ini merupakan penukaran gen antara parent. Keturunan akan terakhir dengan menukar gen di antara parent sampai titik crossover point. Setelah penukaran, keturunan baru dimasukkan ke populasi. Yang terakhir ada mutation. Setelah keturunan baru dibuat, beberapa gen pada setiap individu dilakukan mutasi dengan probability tertentu, biasanya dengan probabilitas yang rendah. Mutasi dapat dilihat pada gambar 4, yaitu ini sebelum dan sesudah mutasi. Mutasi dilakukan untuk mengendalikan keberagaman dalam populasi dan mencegah konvergensi yang terlalu dini. Algoritma akan berhenti ketika populasi telah konvergen, tidak lagi memproduksi keturunan yang signifikan dari generasi sebelumnya. Dengan kata lain, pada tahap ini algoritma genetika telah memberikan solusi dari masalah yang didefinisikan. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan GA pada MATLAB, di mana
saya akan mensimulasikan penerapan algoritma genetik dalam optimalisasi program linier sebagai fungsi pembangkitan energi listrik menggunakan toolbox OptimTool pada MATLAB. Ini merupakan contoh kasus yang akan kita simulasikan, yaitu sebuah perusahaan pembangkit listrik memiliki 3 buah pembangkit termal dengan persamaan pembangkitan sebagai fungsi tujuan sebagai berikut. Untuk pembangkit 1 yaitu C1 PG1 sama dengan 220 tambah 7,0 PG1 tambah 0,008 PG1 kuadrat. Untuk pembangkit 2 C2 PG2 sama dengan 200 tambah 6,3 PG2 tambah 0,009 PG2 kuadrat. Untuk pembangkit 3 yaitu CG3 PG3 sama dengan 160 tambah 6,8 PG3 tambah 0,007 PG3 kuadrat. Dengan fungsi kendala yaitu sebagai berikut. 10 MW kurang dari sama dengan PG1 kurang dari sama dengan 90 MW. Yang kedua 10 MW kurang dari sama dengan PG2 kurang dari sama dengan 85 MW. Dan yang ketiga 10 MW kurang dari sama dengan PG3 kurang dari sama dengan 75 MW. Permasalahan yang akan kita simulasikan yaitu tentukan solusi optimum dari fungsi tujuan dan fungsi kendala di atas. Di sini saya akan mensimulasikan menggunakan MATLAB. Kita masuk ke MATLAB. Langkah awal yaitu membuat script dari mengenai nilai fungsi tujuan yang ini. Jadi caranya pertama kita klik new. Nah, nanti akan keluar seperti ini dan kita akan memasukkan nilai fungsi tujuan ini ke dalam script tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan script yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu seperti ini, dimana saya mendefinisikan function itu C sama dengan GA, dimana C pada pembangkit 1 C1 sama dengan 220 tambah CP1 tambah P 0,008 P1 kuadrat. Untuk pembangkit 2 C2 sama dengan 200 tambah 6,3 P2 tambah 0,009 P2 kuadrat. Dan untuk pembangkit 3 yaitu sebesar C3 sama dengan 160 tambah 6,8 P3 tambah 0,007 P3 kuadrat. Selanjutnya kita simulasikan dengan OptimTool. Caranya yaitu tulis OptimTool GA pada command window. Kita tulis OptimTool GA, kemudian enter. Kita tunggu. Ya, ini merupakan optimization tool. Gambar kerja dari optimization tool. Di sini kita akan menggunakan solver GA multi objektif, dimana saya menggunakan ini karena kita memiliki 3 inputan, yaitu pada pembangkit 1, pada pembangkit 2, dan pada pembangkit 3. Fitness function di sini kita tulis simulasi GA yang sudah kita buat tadi, yang script yang sudah kita buat. Dan number of variable yaitu 3. Di sini saya menggunakan 3 karena nilai dari data terdiri dari X1, X2, dan X3. Di sini ada bounds, di sini ada nilai terendah, dan di sini ada nilai tertinggi, dimana ini merupakan nilai dari fungsi kendala, yaitu nilai terendah yang ini dan nilai tertingginya yang sebelah kanan ini. Kita masukkan saja nilai terendah pada pembangkit 1 yaitu 10, pada pembangkit 2 juga 10, dan pada pembangkit 3 juga 10.
Selanjutnya pada upper, pada pembangkit 1 sebesar 90. Pada pembangkit 2 sebesar 85 dan pada pembangkit 3 sebesar 80. Kita cek lagi. Pada pembangkit 3 sama dengan 75. Ya. Selanjutnya kita klik start. Kita tunggu sampai optimization-nya selesai. Ya. Selanjutnya kita beralih ke menu option, di mana pada population kita set sebesar 100. Pada selection kita pilih turnamen dan dibiarkan default. Reproduction kita biarkan default, dan mutation di sini saya menggunakan jenis uniform. Pada crossover kita gunakan intermediate dan dibiarkan default. Setelah itu kita menuju ke plot function. Ya, di sini. Di sini kita akan menggunakan distance dan selection. Setelah itu kita klik start lagi. Ya. Ini merupakan hasil keluaran dari simulasi yang kita lakukan, di mana ini merupakan data number of children terbaik atau yang paling tinggi. Setelah ini saya akan memberikan cara untuk memperlihatkan output yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara klik file, pilih export to workspace. Setelah itu kita klik centang semua. Oke, kita minimize. Ya, di sini sudah masuk ke workspace. Kita klik pada Optim Results. Di sini ada nilai X, di mana nilai X itu data inputan yang menghasilkan output optimum. Berikut datanya. Selanjutnya ada hasil. Ini merupakan hasil optimum dari pembangkit 1, 2, dan 3. Untuk menghasilkan output yang optimum, pembangkit 1 membangkitkan sebesar 290,8 MW, pada pembangkit 2 sebesar 263,9 MW, dan pada pembangkit 3 sebesar 228,7 MW. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa.